Mengenal jenis teks fiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam pembelajaran meskipun kita masih dalam masa pembelajaran daring. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk pagi ini kita akan belajar kembali untuk materi bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anak persiapkan buku tulis maupun buku paket kalian, buku bahasa Indonesia. Untuk buku LKS atau buku paketnya, silakan anak-anak membuka bukunya halaman 31, 32 dan 33. Hari ini anak-anak kita akan belajar dan mengenal mengenai cerita fiksi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran untuk pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama semoga diberi kelancaran dalam pembelajaran kita pagi ini. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada pembelajaran kita pagi ini. Langsung saja anak-anakku semuanya, kelas 4 yang saya sayangi, setelah kalian mempersiapkan buku kalian dan membuka buku LKS-nya halaman 31, kita akan mengenal kembali mengenai cerita fiksi. Di semester 1 kita mengenal cerita non-fiksi, dan untuk di semester 2 ini kita akan mempelajari kembali mengenai cerita fiksi. Untuk lebih jelasnya silakan anak-anak perhatikan penjelasan dari Pak Udin berikut ini. Yang pertama anak-anak, kita akan mengenal pengertian tentang cerita atau teks fiksi. Silahkan anak-anak membuka dulu bukunya halaman 32. Yang pertama, pengertian teks fiksi. Teks fiksi merupakan salah satu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau disadari dengan angan-angan atau fantasi. Jadi yang dimaksud cerita fiksi ini adalah cerita khayalan yang dibuat oleh manusia atau seseorang atas dasar dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata atau hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Imajinasi pengarang diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, dan pandangan serta tafsiran, kepandaian dan penilaiannya terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Itu adalah pengertian dari cerita atau teks fiksi. Selanjutnya, untuk jenis-jenis teks fiksi itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama yaitu dongeng, yang kedua yaitu novel, dan yang ketiga adalah cerita pendek atau cerpen. Itu adalah jenis-jenis dari teks fiksi. Yang pertama, dongeng. Dongeng itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sage. Sage adalah jenis dongeng yang menjadikan peristiwa masa lalu yang berhubungan dengan sejarah. Ini pengertian dari sage. Contohnya adalah cerita Lutung Kasarung, kemudian cerita Calon Arang, itu adalah contoh daripada sage. Yang kedua, mite. Mite adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat setempat terhadap benda gaib. Contoh cerita tentang Dewi Sri. Contoh lagi misalnya cerita tentang Putri Tajuk Bui dan cerita Putri dari Bambu. Itu adalah contoh cerita mite. Kemudian yang ketiga yaitu legenda. Ini masih tentang dongeng. Legenda adalah jenis dongeng yang menceritakan asal-usul kejadian suatu tempat. Nah, ini pengertian dari legenda. Contohnya adalah
legenda Danau Toba, kemudian asal-usul Telaga Warna, asal-usul Batu Gantung, dan lain sebagainya. Itu contoh legenda. Yang keempat adalah fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan kehidupan binatang dengan tingkah laku dan bermasyarakat seperti manusia. Jadi pengertian dari fabel itu adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang dunia binatang, tetapi seolah-olah itu seperti kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Misalnya cerita tentang kancil dan buaya, kemudian cerita tentang dara mahkota, kasuari dengan dara mahkota, kemudian dan burung bangau. Itu adalah contoh cerita atau dongeng fabel. Yang terakhir yaitu dongeng jenaka atau cerita jenaka. Dongeng lucu adalah dongeng yang menceritakan tentang seorang tokoh. Cerita ini berisi kebodohan atau kecerdikan tokoh tersebut dengan cara yang dapat membuat pembacanya tertawa atau terhibur. Contohnya cerita atau dongeng tentang Abu Nawas. Dan contoh lagi dongeng tentang si Kabayan, ini dari Jawa Barat. Kemudian dongeng Pak Pandir. Kemudian lagi dongeng tentang Pak Belalang dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh daripada dongeng. Selanjutnya anak-anakku, yang B atau yang kedua yaitu novel. Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebagian kisah hidup seseorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang. Jadi cerita novel itu biasanya menceritakan secara panjang, terperinci, yang berhubungan dengan tokoh, dengan orang sekitarnya. Contoh novel tentang Laskar Pelangi. Contoh lagi novel Negeri Lima Menara. Ini adalah cerita novel atau cerita khayalan yang dibuat oleh seseorang sehingga si pembaca atau yang melihatnya itu seolah-olah merasakan dan ikut larut dalam novel tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang dan dapat selesai baca dalam sekali duduk. Biasanya cerpen ini sering terdapat dalam surat kabar, koran, atau majalah. Itu sering biasanya disertai dengan cerita pendek. Itulah anak-anakku semuanya sedikit penjelasan mengenai teks fiksi atau cerita fiksi. Dan di video kali ini nanti Pak Udin akan memberikan tugas kepada kalian agar anak-anak meringkas tentang pengertian dari teks fiksi. Dan untuk tugas hari ini mungkin itu saja, dan marilah pembelajaran kita pada pagi ini kita akhiri dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ringkasannya nanti setelah Pak Udin tutup, silakan anak-anak mencatat ringkasan yang Pak Udin slide-kan. Akhirnya Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.